sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time. Oke, kembali lagi bersama channel Iseng. Di depan kita ini ada laptop dari Lenovo. Jadi, brosis, saya akan coba membongkar dari laptop Lenovo ini, karena kata si empuknya, kata yang punyanya itu bagian keyboard. Nah, ini nih, keyboard ini nggak berfungsi. Bahkan ketika dinyalakan ini malah berdenging ya, sehingga mengganggu aktivitas si komputer ataupun si laptop itu sendiri. Oke, karena ini karakternya keyboardnya tanam, emang sih laptop-laptop yang sekarang itu rata-rata seperti itu ya, ditanam, bukan di slot di luar. Tapi kita harus membongkar dulu keseluruhan, kemudian kita cabut. Oke, di sini siapkan obeng ya, obeng plus dan plastik buat mencungkit ya, itu tadi bekas kartu provider. Oke, siapkan juga wadah ya, ini wadah buat menyimpan ataupun mengumpulkan baut-baut dari backdoor si laptop Lenovo itu sendiri. Oke, setelah semua terlepas ya, pastikan proses harus terlepas semua sebelum mencungkit, karena kalau ada yang tertinggal satu apalagi lebih, yaitu akan mempersulit bahkan bisa merusak komponen-komponen yang ada di dalam seperti itu. Oke, ini cabut dulu bagian apa ini, buat CD ya, CD RW ataupun buat CD-ROM ya, ya pokoknya itulah. Oke, setelah dicabut, nah ini kita gunakan plastik ya, plastik yang agak keras. Ini bekas kartu provider. Bisa juga menggunakan plastik yang sekarang di online shop banyak kok ya buat servis. Dan jangan lupa brosis siapkan tatakan di bawah sini, entah itu ya pokoknya tatakan busa lah seperti itu, biar tidak bergesekan langsung dengan ubin ataupun dengan lantai. Oke, pelan-pelan di pojok sini dicungkit ya, pelan-pelan sampai ada celah seperti ini. Nah, oke, sampai ada celah seperti ini nih. Kalau sudah masuk seperti ini akan mempermudah kita untuk membuka bagian backdoor laptop ini. Oke, sambil dicungkit-cungkit ini nggak bakalan patah ya, yang penting pelan-pelan. Karena kalau menggunakan obeng dicungkit itu akan malah merusak ya, akan banyak bekas-bekas cungkitannya. Nah, kalau pakai plastik ini kan aman, yang rusak itu plastiknya, seperti itu, plastik penyungkitnya. Oke, setelah sudah ada celah itu sangat mudah sekali, tinggal geser-geser saja, seperti itu brosis. Oke, kita langsung angkat, karena ini mudah sekali sih sebenarnya, cuman ada teknik-teknik. Yang pertama itu tekniknya sabar sih. Kedua, pastikan baut-bautnya semuanya terlepas. Itu. Oke, ini sudah terlepas bagian backdoornya. Ini dia tampilan dari laptop Lenovo ini. Oke, ini bisa dilihat proses untuk kipasnya ini ataupun fan itu sangat kotor sekali ya, banyak debu, dan ini yang menimbulkan laptop salah satunya bisa jadi lemot dan cepat panas. Oh, bisa terlihat. Nah, ini yang penyebabnya ya, seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke tukang servis sih, kalau udah modalnya punya obeng dan plastik buat penyungkit, alangkah baiknya kita lakukan sendiri saja di rumah ya, untuk meminimalisir keuangan, seperti itu proses. Oke, secara tampilan sih di sini kebanyakan ya, terutama baterai juga kan emang udah baterai tanam gitu kan. Kemudian untuk slot RAM-nya itu hanya satu ya, seperti itu bisa dilihat. Kemudian ada hard disk dan sisanya ya mainboard ya. Jadi di sini kita sebelum melanjutkan untuk membongkar apa di sini mainboard, kita buka dulu baterainya, karena untuk membuka keseluruhan itu
ya harus benar-benar terlepas semuanya. Oke, seperti ini. Di ujung sini ada buat tonjokan ya, buat membuka. Jadi untuk slot baterai itu di slot ya posisinya. Jadi bukan di apa ya? Ya seperti inilah, didorong-dorong dikit-dikit ya, pelan-pelan aja. Gunakan obeng yang agak kecil ya, obeng minus. Nah, seperti ini. Geser. Nah, kalau sudah dirasa udah terlepas, itu akan mudah kok. Seperti itu brosis. Oke, ini tampilannya. Jadi nanti yang harus didorong, nah ini nih saya akan perlihatkan. Nanti di slot ini ada sedikit coakan untuk didorong. Nah ini terlihat ya, itu yang akan didorong oleh nah ini yang didorong oleh obeng minusnya, seperti itu, biar tidak merusak komponen-komponen yang lain. Jadi sudah disediakan buat mendorongnya, seperti itu brosis. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuka part berikutnya ya, spare part. Komponen berikutnya di sini kita akan lepas. Bisa dilihat. Oke, ini dia. Nah, ini ada kabel fleksibel ya. Fleksibel ini yang langsung ngejalur ke hard disk ya, ini yang ke hard disk. Kemudian satu lagi itu yang kecil. Nah, ini tinggal cungkit saja. Nah, dicungkit seperti ini, seperti itu. Nah, ya sangat mudah. Jadi jangan langsung cabut aja ya. Pastikan ini dicungkit seperti ini. Nah, itu akan terlepas karena ini kabel fleksibel HDD ataupun hard disk. Ini yang menyambungkan dari mainboard ke hard disk itu sendiri. Seperti itu brosis. Kemudian itu yang kecil tadi ada fleksibel yang ke touchpad ya. Nah, ini yang jadi sasaran kita kali ini. Kita akan mengganti keyboard tanam ya, keyboard tanam dari Lenovo ini. Oke, di sini saya akan buka dulu bagian harddisknya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan buka bagian-bagian yang lain. Sini saya akan cabut dulu apa ya, ini di sini ada baut-bautnya ya, baut-baut yang ke motherboard. Bisa dilihat ada beberapa baut ya di sini ya. Ini juga untuk bagian apa ini ya, chip wifi ya, ataupun chip LAN, chip wifi kalau nggak salah ini. Kalau tidak ada chip ini ataupun slot ini, kemungkinan brosis tidak akan bisa berinternet ataupun tidak akan nyala ya bagian wifi, karena ini ada kabel seperti ini yang kecil, ada warna hitam dan warna putih. Itu cukup tinggal ditarik perlahan aja ya, cungkit ya. Nah, ini kita cungkit pelan-pelan seperti ini. Nah, itu mudah ya, karena ini tinggal cabut aja sih sebenarnya, seperti itu. Oke, buat brosis ya, sini buka dulu ya baut yang menancap ke bagian chip wifi ini. Oke, ini dia tampilannya kayak kartu grafis ya, tapi kecil. Untuk apa ya disebutnya,
biar brother and sister nggak lupa, usahakan sih bikin skema wadah ataupun kertas ya, ditulis misalkan ini baut motherboard, ditulis motherboard, baut motherboard. Nah itu kumpulkan baut motherboard biar nggak ketukar pas mau pemasangan kembali. Terus ada baut backdoor ya, itu dikumpulkan khusus baut backdoor karena ini ukurannya kalau udah kebuka gini ukuran bautnya itu beda-beda ya, terutama untuk bagian motherboard ini bautnya agak pendek seperti itu, walaupun di situ ada kodenya lah, tapi kadang kita lupa sih itu proses. Jadi saya sarankan sih apalagi yang baru pertama membongkar, saya sarankan buat skema tulisan di kertas A4 ya, misalkan ya tadi gitu kan, kotak, dan setiap kotak itu isi aja nama, misalkan kotak pertama dikasih untuk baut backdrop ya ataupun backdoor, kotak kedua dikasih untuk baut motherboard seperti itu, terus kotak berikutnya baut wifi ataupun card wifi, baut berikutnya untuk pendingin seperti itu, dan itu akan aman ya, ketika kita lupa pun kita patokannya ke situ, ke skema yang sudah kita tulis, sehingga tidak ada baut yang lebih ataupun baut yang tertukar seperti itu. Kadang ketika kita beres sudah dipasang backdoor malah ada baut yang lebih, padahal bukan lebih ya, itu ada yang tertinggal sebenarnya di dalam laptop itu sendiri. Oke, ini kita cabut, ini bagian apa ya, speaker ya, speaker. Saya rasa sih ini buat brosis ya ataupun buat pemula juga sih kita sharing, tentunya ini mudah sih sebenarnya gitu kan, nggak harus ke tukang servis ya. Nah ini soket untuk tinggal dorong ya, ini soket yang bagian ke layar ataupun LCD. Oke, setelah terlepas ya, ini sudah terlepas, semuanya sudah terlepas, baut-bautnya pastikan semuanya terlepas ya, karena kita akan mengangkat si mainboard. Kecuali ini yang tidak dilepas, ini yang ke pendingin itu prosesor ya, prosesor itu nggak harus dilepas lah, karena itu masih gabung ke pendingin itu sendiri. Oke, pelan-pelan sini sudah terlepas semua ya. Nah ini jangan lupa ya, ini soket yang ke pendingin dari pen ke mainboard harus kita cabut. Nah, bisa dilihat kotor sekali ya, banyak debu sehingga terjadi gumpalan-gumpalan di dalam pendingin itu sendiri. Itu wajib kita bersihkan karena untuk meningkatkan performa laptop itu sendiri. Oke, ini ternyata dikunci. Oke, kita harus sabar ya, jangan langsung tarik-tarik aja, pastikan kita raba ya apa sih sebenarnya yang masih terkunci gitu, akan kelihatan kok seperti itu. Oke, saya akan coba lepas ya, ini juga si apa itu tadi, RAM ya, RAM juga kita akan bersihkan nanti kuningannya, dan persiapkan penghapus ya, buat teman-teman harus brosis ya, harus siapkan penghapus pensil karena untuk membersihkan bagian-bagian kuningan dari si RAM itu sendiri. Oke, ini sedikit susah ya. Kemungkinan ini harus benar-benar kita teliti ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, yang belum terbuka baut-bautnya, kita tinggal geser seperti ini. Makanya saya tadi cek dulu pinggirnya, saya kira ini ada yang dibaut ke engsel, ternyata tidak ya. Ini tinggal angkat saja dan tarik. Nah, seperti ini, tarik set gitu. Oke, tinggal nah ini buka aja, diangkat terus lepas. Nah, itu yang bagian soket ataupun fleksibel ke mainboard. Nah, ini dia, ini adalah mainboardnya ya, sudah terlepas. Sekarang kita akan fokus ke bagian-bagian lainnya. Jangan lupa ini lepas dulu ya, ini bagian kabel-kabel
yang nyambung ke wifi. Nah, bisa dilihat kotor sekali ya. Untuk pendinginnya itu harus kita bersihkan, pokoknya jangan lupa harus dibersihkan menggunakan kuas ataupun sikat gigi yang kering. Nah, ini saya sudah beli keyboard yang baru ya. Itu tanam semuanya. Nah, bisa dilihat brosis, inilah sulitnya mengganti keyboard laptop yang sekarang, generasi sekarang. Kebanyakan keyboardnya itu ya ditanam seperti ini gitu, bukan di slot di luar gitu. Kalau laptop dulu itu kan di slot di luar, sehingga kita cukup beli keyboard yang baru ya tinggal cungkit aja di luar, beres seperti itu. Walaupun ada beberapa baut yang harus kita buka dulu, tapi itu mudah lah. Nah, kalau untuk model tanam ini ya seperti ini, benar-benar kita harus membongkar keseluruhan, karena setelah kita perhatikan, nah ini dari semuanya itu nggak ada yang dibaut. Nah, kita harus menggunakan soldering. Nah, seperti ini, benar-benar nempel ke bagian plastiknya itu sendiri. Jadi benar-benar kita harus melelehkan satu persatu dari beberapa yang nempel ke keyboardnya. Seperti itu brosis. Jadi brosis juga harus persiapkan solder. Saya rasa sih alat-alat seperti ini sudah banyak ya dijual di marketplace dan harganya pun sekarang murah-murah lah ketimbang dulu. Dari paketan juga ada gitu kan, paketan obeng sama alat pembukanya seperti itu. Oke, di sini saya lepaskan dulu, saya pisahkan antara keyboard dan layar ya, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi ketika sudah mengoperasikan si soldering itu sendiri. Oke, setelah terlepas ataupun terpisah antara keyboard dan layar LCD, selanjutnya kita akan benar-benar operasi. Sini tekniknya dicungkit dan dipanaskan sambil diangkat. Nah, seperti ini, dicungkit, cungkit pelan-pelan, terus disolder sehingga plastik-plastik yang nempel itu akan meleleh dan terlepas. Seperti itu proses ya. Karena pernah juga saya menservis ke orang lain ya, seperti itulah, ke tukang servis. Ternyata pas saya buka, di dalamnya itu ya mereka gunakan lem gitu kan, ataupun menggunakan double tip isolasi ban seperti itu, padahal itu ternyata nggak efektif. Lebih efektif seperti ini. Nah, ini kita sambil cungkit dan lelehkan sambil angkat, karena ini tidak akan merusak nantinya ke plastik-plastik yang sudah meleleh itu, sehingga itu bisa kita pasang kembali dan kita bisa melelehkan kembali seperti itu, sehingga kembali ke semula dan posisi keyboardnya pun presisi nempelnya seperti itu. Beda lagi kalau di lem, apalagi lemnya lem power itu, aduh, malah merusak seperti itu kan, malah banyak bercak-bercak bekas lem power itu sendiri. Kemudian ada juga yang menggunakan isolasi ban, itu juga nggak efektif ya, malah isolasi ban itu kalau kena panas kan malah ada lemnya itu lengket seperti itu. Kalau saya sih sekarang lebih efektif seperti ini, sambil ditarik sambil di solder. Nah, seperti ini, diangkat, solder. Emang sih banyak, dan kuncinya sih sabar sih sebenarnya, sabar, telaten, pelan-pelan. Kalau udah pegel, tinggalkan dulu, ngopi dulu lah, seperti itu, lanjutkan lagi nanti seperti itu. Apalagi ini laptop disebutnya laptop produktivitas kita harus benar-benar memperbaiki dengan seksama seperti itu proses. Oke, ini sambil ya dicungkit-cungkit ya, dorong, cungkit, panaskan, terus angkat. Hati-hati kena tangan ya, itu karena panas sekali itu dari soldernya. Dan siapkan juga persiapan-persiapan yang lain ya untuk membersihkan soldernya. Oke,
Ini banyak sekali ya. Oke, nah ini saya tadi percepat ya. Konsepnya sama sih, tinggal angkat. Kalau udah kebuka sebagian itu mudah ya, pun mempermudah kita untuk melepas yang lainnya, melelehkan plastik-plastik yang lainnya. Nah, siapa juga ini apa buat cuci ya, cuci piring ya, pokoknya ini nih yang suka ada di warung-warung tuh untuk membersihkan si soldernya, apa ya tadi namanya, pokoknya suka ada di warung deh buat nyuci panci ya, buat gosok-gosok panci seperti itu murah kok, gak bakalan mahal. Oke, kalau udah keangkat seperti ini bisa dilihat ya brosis, ini sudah mudah, angkat sambil diangkat terus dipanaskan dan ditarik. Ini sangat efektif, saya sering membuka ataupun mengganti keyboard tanam itu konsepnya seperti ini, dan itu efektif dan presisi ketika dipasang kembali. Itu persis, jadi benar-benar nempel kayak semula lah, tidak ada yang gelombang-gelombang ataupun misalkan di keyboardnya ada yang bagian arah terlalu nonjol gitu kan, terus bagian huruf alfabet ada yang kelelep. Nah itu kemungkinan ketika pemasangan dari keyboard yang tanam ini tidak rapih ataupun tidak presisi. Indikasinya kemungkinan tadi ya ada yang hanya dilem, padahal di lem itu ya enggak inilah gitu kan. Menurut saya sih enggak begitu rapih nantinya, apalagi kalau lemnya yang keras gitu, malah ada bekasnya. Kemudian di isolasi ban ya ataupun di kayak double tip juga nggak efektif lah, karena akan meninggalkan nanti lem-lemnya itu. Jadi yang lebih efektif ini ya kayak gini kan, nanti kita akan pasang dengan cara dilelehkan terus digencet ya, dilelehkan digencet pakai obeng ya, obeng yang ya pokoknya benda-benda tumpul lah, bahkan pakai tangan kosong pun bisa. Yang penting ketika sudah dilelehkan langsung pegang ya, jangan dipegang soldernya tapi dipegang plastiknya biar mengunci kembali, seperti itu proses. Kalau lebih aman sih kalau udah expert ya, kalau lebih aman pakai benda-benda ataupun obeng. Nah ini sudah terlepas bagian pelindungnya, bisa dilihat proses ini pelindung ya, plat pelindung untuk si keyboardnya itu sendiri. Oke, sudah terlihat, bersihkan kembali ya bercak-bercak yang ada nempel di solder biar kita bisa lihat. Nah ini juga, nah ini harus kita solder, panaskan ya, maksudnya kita harus panaskan dan cabut. Nah bisa dilihat ya, ini yang menentukan nanti rapi atau tidaknya si keyboard nempel ke casingnya ya, nempel ke covernya ini. Oke, tinggal sambil dorong di bawah seperti ini, sambil dorong dan panaskan. Nah itu mudah lah, seperti itu persis. Nah, kayak angkat sambil tarik, tarik sambil panaskan seperti ini, tarik. Nah oke, dan bagian-bagian ini yang mengunci ya, ini yang nantinya mengunci, yang membuat presisi keyboard seperti semula. Jadi kita tidak menggunakan lem ya ataupun sejenisnya lah, karena itu malah susah nantinya, apalagi pakai lem Korea gitu kan, itu malah membekas nantinya, malah jadi keras. Oke, yang penting sabar ya brosis, kalau udah sabar telaten pastilah semuanya bisa melakukannya. Untuk alat-alatnya sendiri ini gak ada yang mahal kok, pokoknya bisa dilihat di marketplace. Solder yang kecil seperti ini banyak, malah ini soldernya sepaket ya sama anak jarumnya itulah, pokoknya bisa diganti-ganti. Ada model mins, ada yang runcing, itu pokoknya sekarang itu kalau mau servis sebenarnya kalau kita udah punya kemauan sih pasti bisa.
dan alat-alatnya pun sudah bertebaran ya di online shop, dan itu murah-murah sekali brosis, dan sangat membantu kita yang benar-benar mau melakukan servis sendiri seperti itu. Ini yang telah beres. Oke, setelah selesai semuanya sudah lepas, saya lihat tampilannya. Nah, ini yang baru. Kalau secara tampilan sih ya begitulah. Kalau yang ori kan itu ada tutup hitamnya ya, bukan tutup ya, apa, lapisan hitamnya seperti itu. Dan ini sih menurut saya sih nggak ngaruh ya. Oke, kita akan pasang yang baru. Nah, seperti ini nih. Ini harus benar-benar ngepres kembali ya. Nah, fungsi dari plastik-plastik yang tadi kita panaskan itu untuk mengunci kembali, untuk mengunci si keyboardnya itu sendiri. Seperti ini brosis, bisa dilihat. Oke, mana ini kameranya susah banget ya. Ya, zoom, mana ini zoom, malah begini ya. Oke, gak apa-apa deh, pokoknya intinya sih ke sana ya. Nah, bisa dilihat intinya si plastik-plastik yang sudah kita panaskan itu bisa kita gunakan kembali dan panaskan kembali untuk mengunci si keyboard ya, untuk mengunci si keyboard itu sendiri. Nah, bisa dilihat. Nah, ada yang muncul kan hitam, itu plastik-plastik yang akan kita panaskan kembali oleh solder. Dan plastik-plastik itu yang membuat presisi nantinya ya, presisi si keyboard ke apa ya, nempel ke ininya, apa, ke casing ataupun ke covernya ini. Pastikan semuanya sudah pas ya, semuanya sudah masuk ke keyboardnya, karena kita akan panaskan. Ditekan-tekan aja pelan-pelan. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open Plat to a new tomorrow, moving with the motion. jangan lupa masukkan terlebih dahulu ini ya, si fleksibel keyboardnya, jangan sampai salah memposisikan, karena nanti akan susah ketika dipasangkan itu mainboardnya. Ikuti aja alur yang bawaannya ataupun alur lipatan keyboard bawaannya, karena yang baru itu belum ada lipatannya kan, seperti ini masih lurus-lurus aja. Jadi kita dituntut untuk kreatif ya, si kreatif untuk pelipatan si fleksibelnya. Siapkan juga double tip. Ini double tip baru kita akan gunakan. Double tip yaitu untuk nempelkan si apa disebutnya, si fleksibel keyboardnya ini ya, biar rapi aja sih sebenarnya. Nah, di belakang sini kita kasih double tip. Kalau ini menurut saya sih aman ya, nggak bakalan ngeganggu lah, nggak bakalan ngeganggu produktivitas dari si keyboardnya. Nah, seperti ini
Bisa dilihat persis. Oke. Oke, setelah itu kita akan lipat menggunakan ini ya, bekas kartu provider. Nah, seperti ini dilipat biar lurus. Kalau dilipat secara langsung juga bisa, cuma nantinya enggak presisi ataupun enggak lurus. Seperti itu presisi. Ini lipatannya samain ataupun usahakan harus sama alur lipatannya dengan keyboard bawaannya, karena itu akan mempermudah kita ketika mau memasang ataupun memasang kembali si fleksibel ke mainboard. Seperti itu persis. Oke, setelah selesai bisa dilihat ini semuanya akan kebentuk ya. Nantinya akan kebentuk seperti ini, karena saya juga tadi sambil lihat lipatan bawaannya ya, ataupun lipatan yang asli dari pabrikan. Lipatannya seperti ini, jaraknya seperti kita lihat ya, jarak-jaraknya, jadi nggak asal, biar nanti pas pemasangan platnya terus pemasangan ke mainboardnya akan benar-benar presisi. Oke, di sini bisa dilihat ini yang sudah terpasang. Jadi kita lelehkan kembali sehingga mengunci seperti ini ya. Dan ini sangat efektif dan efisien. Seperti itu persis. Oke, setelah semuanya terpasang, lakukan kembali pemasangan-pemasangan, terutama ini pemasangan ke layar LCD. Makanya saya tadi dari awal sudah memberitahukan ke proses bikin skema aja di kertas A4 ya, bikin kotak-kotak. Nah, ini baut untuk engsel gitu aja ditulis ya, karena ini baut engsel akan berbeda dengan baut yang lain. Kalau baut engsel kan agak panjang dan apa ya disebutnya, tebal gitu kan posisinya, sehingga jangan sampai tertuker. Kalau udah ada patokan dari skema yang ditulis itu, saya yakin akan semuanya terpakai ya, semuanya terpasang dengan baik. Seperti itu brosis. Oke, mungkin itu saja ya. Sisanya silahkan brosis pelan-pelan saja kalau mau membongkar ataupun mau membersihkan bagian-bagian dalam keyboard, bagian dalam laptop, ataupun bagian kipasnya itu ya, terus RAM juga. Oke, semoga video ini bisa membantu buat brother and sister, buat teman-teman semua. Terima kasih dari saya, see you next time.